Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-112. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Yang kemudian berbicara adalah Sampurno. Ia menyampaikan pendapat Wiseso untuk mencoba berbicara dengan Wiro Sabet dan Suro Gendong. Tetapi Ki Joko Boyo berkata, "Tidak ada gunanya, kita hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga." Namun Sampurno itu pun berkata, "Manggada bersedia untuk melakukan pembicaraan pendahuluan ayah. Mungkin ada juga gunanya ayah menjajaki maksudnya. Bukankah sudah jelas bagi kita, dan mereka datang untuk membalas dendam? Mereka dengan telah sangat teratur menimbulkan ketakutan dan ketegangan pada padukuhan ini. Mereka mengancam orang-orang padukuhan dengan segala macam cara. Tetapi barangkali kedua orang itu akan dapat dihentikan dengan syarat tertentu. Mungkin mereka mengajukan syarat-syarat itu. Jika saja syarat itu masih wajar, bukankah kita akan dapat memenuhinya?" Ki Joko Boyo memandang Manggada dengan kerut di dahi. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah kau ingin mencobanya?" "Jika Ki Joko Boyo setuju, kami akan mencoba berbicara. Tetapi hasilnya kami tidak dapat mengatakannya." Ki Joko Boyo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, jika kau ingin mencobanya. Tetapi berhati-hatilah. Bagaimanapun juga kedua orang itu adalah orang-orang yang berbahaya. Bertahun-tahun mereka mempersiapkan diri untuk melakukan balas dendam. Karena itu, agaknya memang sulit untuk mencairkan maksud mereka itu. Tetapi agaknya segala cara memang dapat dicoba." "Terima kasih atas kepercayaan Ki Joko Boyo. Sebenarnya kami telah didorong untuk ikut membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul sejauh yang dapat kami lakukan." "Aku mengerti, Manggada. Karena itu sejak semula aku menghargai kesediaanmu itu. Tentu saja segala sesuatunya tidak hanya tergantung kepada kalian berdua." Dengan persetujuan Ki Joko Boyo itu, maka Manggada dan Laksono kemudian harus mempersiapkan diri untuk melakukan tugas yang lebih berat. Beberapa saat kemudian, maka keduanya itu pun telah minta diri. Tantri dan Nyi Joko Boyo telah datang pula ke Serambi saat keduanya akan meninggalkan rumah itu. "Berhati-hatilah, Ngger," pesan Nyi Joko Boyo. "Iya, Nyi, kami akan berhati-hati," jawab Manggada. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono itu pun meninggalkan rumah Ki Joko Boyo. Di jalan pulang mereka tidak banyak bertemu dengan penghuni padukuhannya. Satu dua orang nampak turun ke jalan dengan tergesa-gesa, kemudian hilang di balik pintu-pintu regol halaman. "Aku tidak pernah mendengar suara orang menumbuk padi," berkata Laksono. Manggada mengangguk. Katanya, "Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan beras. Mungkin mereka juga menumbuk padi, tetapi di dalam rumah atau di dapur, sehingga suaranya dapat sedikit diredam agar tidak terdengar dari jalan ini." Laksono mengangguk-angguk.
Namun keduanya berhenti ketika mereka melihat seekor burung gelatik yang kakinya terikat benang terbang melintasi dinding halaman dan turun ke jalan. Tiba-tiba saja seorang anak muncul dari balik pintu regol. Agaknya burung gelatik itu adalah milik anak itu yang terlepas saat diunduh benang. Tetapi demikian anak itu melihat Manggada dan Laksono, maka serta-merta anak itu kembali masuk ke halaman. Manggada sempat menangkap burung yang tidak dapat terbang jauh itu, kemudian mendorong pintu regol untuk menyerahkan burung gelatik itu kepada pemiliknya. Namun ia tidak melihat seseorang di halaman itu lagi. Karena itu, maka Manggada dan Laksono pun telah masuk pula ke halaman. Sambil mengetuk pintu rumah itu, Manggada berkata, "Aku mengembalikan burung yang terlepas itu. Bukalah pintu rumahmu. Aku tidak apa-apa. Jangan takut." Manggada dan Laksono mendengar anak itu merengek. Karena itu, ia mengulangi, "Ini burung gelatikmu, adik kecil." Pintu rumah itu akhirnya terbuka. Seorang laki-laki berdiri di muka pintu rumah itu. Sejenak Manggada termangu-mangu, namun kemudian sambil tersenyum ia berdesis, "Timbang? Bukankah kau Timbang? Yang rambutnya selalu dicukur dengan kuncung di ubun-ubun itu?" Orang itu memandang Manggada dengan tajamnya, namun kemudian ia pun tertawa pula sambil berkata, "Hahaha, Manggada, kau tentu Manggada yang sudah sejak lama tidak tampak di padukuhan ini." "Iya, aku Manggada, dan ini adalah adik sepupuku, Laksono. Marilah, masuklah." Timbang itu mempersilahkan. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu duduk di ruang depan rumah Timbang yang tidak terlalu besar. Namun rumah yang sederhana itu nampak terpelihara rapi. Sementara itu, seorang anak berdiri termangu-mangu di depan pintu ruang dalam. "Siapakah anak ini?" bertanya Manggada. "Anakku," jawab Timbang. "Anakmu? Jadi kau sudah mempunyai anak?" Timbang tersenyum sambil berkata, "Iya, aku kawin muda." "Siapakah istrimu? Apakah juga anak padukuhan ini?" bertanya Manggada. "Iya, dari padukuhan ini. Tetapi tentu sudah bukan anak-anak lagi," jawab Timbang. "Siapakah istrimu itu?" bertanya Manggada. Wajah Timbang itu menjadi kemerah-merahan. Ia sudah menduga bahwa Manggada tentu akan mentertawakannya. Namun demikian Timbang itu pun kemudian menjawab, "Perti." Sebenarnya lah Manggada tertawa. Katanya, "Hehehe, aku sudah mengira istrimu itu tentu Perti. Sejak kecil kalian selalu berdua, bahkan kadang-kadang memisahkan diri dari kelompok anak-anak yang sedang bermain." Timbang juga tertawa. Sementara itu Manggada bertanya, "Di mana istrimu sekarang, he? Ia tentu tidak akan lupa kepadaku, meskipun sudah lama tidak bertemu." Timbang memang agak ragu-ragu. Katanya, "Mungkin ia malu menemuimu." "Kenapa? Jika ia tidak mau keluar, aku akan mencarinya ke dalam," berkata Manggada. Timbang tertawa pula, tetapi ia pun kemudian bangkit berdiri. Tetapi sebelum ia beranjak pergi, Manggada berkata,
Ini gelatik anakmu yang lepas dan terbang keluar halaman. Timbang tertegun, namun kemudian ia berlutut di sebelah anaknya sambil berkata, Nah, mendekatlah. Paman itu baik. Ia akan mengembalikan gelatikmu yang terlepas. Anak itu memang ragu-ragu, namun kemudian ia pun melangkah mendekati. Ia menerima burung gelatik yang masih terikat benang yang diberikan oleh Manggada itu. Namun ayahnya pun berkata, Kau harus mengucapkan apa? Anak itu memandang wajah Manggada. Wajah itu memang nampak bening dan tidak menakutkan. Karena itu, maka anak itu pun berkata, Terima kasih, Paman. Bagus, sahut Manggada sambil menepuk pipi anak itu. Kau akan menjadi anak yang pandai. Anak itu pun kemudian segera berlari masuk ke ruang dalam. Sementara Manggada berkata, Ia akan menjadi anak pandai. Berbeda dengan kau waktu kecil, pemalu dan sedikit pemarah. Jika anak yang nakal terhadap Perti, kau langsung memukulnya. Tidak peduli anak itu jauh lebih besar dari kau sendiri. Ah, tidak, jawab Timbang sambil memandangi Laksono yang tersenyum-senyum. Katanya kemudian kepada Laksono, Kakak sepupumu ini termasuk anak yang paling suka berkelahi di masa kecilnya. Tetapi ia mempunyai kelebihan. Ia anak yang bandel, jarang menangis. Meskipun ia menderita kesakitan yang sangat, mungkin berkelahi, mungkin dilempar batu anak-anak nakal, atau bahkan terjatuh dari pepohonan. Laksono pun tertawa mendengarnya. Ia percaya akan cerita itu. Manggada sampai dewasanya, termasuk anak muda yang mempunyai daya tahan yang sangat tinggi, pandai memanjat dan memiliki keterampilan sebagai perkembangan kebiasaan berkelahi di masa kecilnya. Tetapi Manggada itu sendiri berkata, Aku bukan termasuk anak yang suka berkelahi. Hitung, bukankah aku jarang sekali berkelahi? Timbang pun tertawa, namun Manggada berkata pula, Mana Perti itu? Atau aku yang mencarinya sampai ke dapur? Timbang tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian masuk ke ruang dalam rumahnya untuk memanggil istrinya. Perti yang ada di dapur juga tidak dapat menolak ketika suaminya membimbingnya ke ruang depan rumahnya yang tidak besar itu. Kepada istrinya, Timbang berkata, Lebih baik kau ke sana daripada Manggada melihat isi rumah dan dapur kita. Perti memang menjadi tersipu-sipu, tetapi ia pun kemudian muncul juga di ruang depan. Nah, berkata Manggada sambil bangkit berdiri, tetapi aku yakin bahwa yang ini bukan sekedar bermain-main. Perti menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang kemerah-merahan. Namun kemudian dengan suara lirih ia bertanya, Kapan kau kembali, Manggada? Baru beberapa hari, jawab Manggada yang kemudian telah dipersilahkan untuk duduk kembali. Kemana kau selama ini? Bertanya Perti kemudian. Aku berada di rumah Paman. Ini adik sepupuku, putra Paman itu. Jawab Manggada. Perti menganggukkan kepalanya, namun ia masih saja banyak menunduk. Manggadalah yang kemudian bertanya, Tetapi bukankah rumahmu dahulu tidak di sini, Timbang? Iya, rumah orang tuaku ada di sebelah tikungan itu. Tetapi setelah kami berkeluarga, maka kami membuat gubuk kecil ini di tanah milik kakek.
Jawab Timbang. Ternyata kalian telah pantas disebut ayah dan ibu, berkata Manggada kemudian. Kau pun sudah pantas, Manggada, desis Perti. Manggada tertawa, sementara Timbang mengingat-ingat. Anak perempuan yang manakah yang di masa kecilmu selalu dekat denganmu di setiap permainan? Aku dekat dengan semua kawan-kawanku, laki-laki atau perempuan, jawab Manggada. Tetapi Perti itu berkata, Kau sering berkelahi dengan Tantri waktu kau kecil. Manggada tertawa, katanya, Iya, justru berkelahi. Demikianlah beberapa saat mereka sempat berbicara tentang masa kecil mereka. Namun kemudian Perti itu berkata, Baiklah, silakan duduk. Aku akan pergi ke dapur. Mungkin kalian haus. Tidak, terima kasih. Aku baru saja minum, jawab Manggada yang bahkan kemudian berkata, Aku justru akan minta diri. Kau pergi kemana saja, Manggada? bertanya Timbang. Melihat-lihat keadaan padukuhan ini, nampaknya terlalu sepi dan suasananya tidak menarik, jawab Manggada. Apakah kau sudah tahu sebabnya? bertanya Timbang pula. Sudah, aku sudah mengetahui sebabnya, jawab Manggada. Karena itu, aku sedang mencari kawan-kawan bermain yang bersedia ikut memecahkan persoalan ini. Apa maksudmu? bertanya Timbang. Kita harus mencegah suasana seperti ini berkepanjangan. Suasana padukuhan ini harus dikembalikan seperti sedia kala. Tenang, tentram, tetapi hidup dan beriak, jawab Manggada. Apakah kau belum tahu bahwa persoalannya mempunyai hubungan dengan dendam Wiro Sabet dan Suro Gentong? bertanya Timbang. Iya, aku sudah tahu. Karena itu kami berdua berniat untuk berbicara dengan Wiro Sabet dan Suro Gentong untuk mendapatkan penyelesaian yang tuntas, sehingga suasana yang tidak menentu ini tidak berkepanjangan. Bayangkan bahwa sawah dan ladang tidak terpelihara dengan baik sekarang ini. Parit dan jalan-jalan tidak terawat karena semua orang berada dalam ketakutan. Jika keadaan seperti ini berlangsung lama, maka kesejahteraan penghuni padukuhan ini akan menjadi semakin lama semakin menurun. Hasil sawah akan susut dan pategalan bahkan tidak tergarap. Semua orang keluar dari rumahnya dengan tergesa-gesa karena mereka menghindari Wiro Sabet dan Suro Gentong, berkata Manggada dengan sungguh-sungguh. Itu tugas para bebahu. Di sini ada Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan bebahu yang lain. Biarlah mereka mencari penyelesaian. Kita tinggal menunggu, jawab Timbang. Tetapi Manggada berkata sambil tertawa, Kenapa kau tidak marah-marah kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong seperti di masa kanak-kanakmu? Kau sama sekali tidak dapat tersinggung selembar benang pakaianmu kecuali oleh Perti. Ah, Timbang tersenyum. Sementara itu Manggada berkata selanjutnya, Sudahlah, kami mohon diri. Jika untuk sementara kau masih belum ingin untuk melibatkan diri, berdoa sajalah bagi kami. Mudah-mudahan kami dapat menemukan jalan keluar dari persoalan ini. Wajah Timbang menegang, kemudian katanya, Manggada, untuk waktu yang lama kau meninggalkan padukuhan ini. Karena itu, kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena itu, demi persahabatan kita sejak masa kanak-kanak, aku ingin memberikan peringatan kepadamu bahwa sebaiknya kau urungkan saja niatmu untuk ikut mencampuri urusan ini. Sebelum Manggada menjawab,
Perti pun berkata, Manggada, tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu di sini. Bahkan nampaknya Ki Bekel pun tidak. Baiklah, sahut Manggada. Aku akan memperhatikan pendapatmu. Terima kasih atas kebaikan hatimu, karena aku tahu peringatan itu kau berikan karena kau masih tetap menganggap aku sahabatmu, sebagaimana di masa kanak-kanak itu. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono pun segera minta diri. Dielusnya kepala anak timbang itu sambil berkata, Jangan kau lepaskan lagi burung gelatikmu, adik kecil. Anak itu mengangguk, sementara Manggada berkata pula, Paman minta diri ya? Anak itu mengangguk lagi. Timbang dan Perti mengantar Manggada dan Laksono sampai ke pintu regol. Namun demikian keduanya turun ke jalan. Maka Timbang pun segera menutup pintu regol itu, tetapi tidak diselarak sebagaimana pintu-pintu regol halaman rumah yang lain. Di sepanjang jalan pulang, Manggada dan Laksono masih saja memperbincangkan sikap orang-orang padukuhan itu. Tetapi keduanya tidak dapat mengingkari kenyataan betapa penghuni padukuhan itu dicekam oleh ketakutan. Demikianlah beberapa saat kemudian Manggada dan Laksono telah sampai ke rumah. Demikian mereka masuk ke ruang dalam. Maka Ki Kertosono pun memberi isyarat agar keduanya ikut duduk bersama di amben besar di ruang itu, bersama Ki Citrobowo dan dengan Ki Pandi. Dengan nada datar Ki Kertosono pun berkata, Baru saja Ki Reso pulang. Ki Resodono maksud ayah? Bertanya Manggada. Iya, Ki Reso yang rumahnya di sebelah rumah Wiro Sabet. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada itu pun bertanya, Apa yang dikatakannya? Aku tahu, ia bermaksud baik. Ia mencoba untuk memperingatkan kami, orang-orang tua ini, bahwa kau telah melakukan satu perbuatan yang tidak dapat dimengerti oleh Ki Reso, bahkan orang-orang sepadukuhan. Iya, Ki Reso pun sudah langsung memperingatkan aku. Kau harus tahu bahwa maksud Ki Reso itu baik, berkata Ki Kertosono kemudian. Iya, kami mengerti. Lalu apa yang ayah katakan kemudian kepadanya? Bertanya Manggada. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berjanji untuk menyampaikan pesannya kepada kalian berdua. Jawab Ki Kertosono. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Namun kemudian Manggada pun telah menceritakan kesediaannya untuk berbicara dengan Wiro Sabet. Ki Jogoboyo telah menyetujuinya, berkata Manggada. Ki Kertosono menarik nafas panjang, kemudian katanya, memang satu langkah yang berbahaya. Satu kemungkinan ayah, berkata Manggada. Jika kemungkinan ini gagal, maka agaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali dengan kekerasan. Cara yang sebaiknya dihindari sejauh-jauhnya. Namun yang justru merupakan cara yang paling sering dipergunakan oleh banyak orang. Ki Kertosono mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, jika kalian merasa mampu melakukannya. Namun orang-orang tua hanya dapat berpesan agar kalian sangat berhati-hati. Sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Baiklah ayah, jawab Manggada. Besok aku akan berusaha menemui Paman Wiro Sabet. Kami memang berharap
bahwa yang dapat kami temui mula-mula adalah Paman Wirosabet, bukan Paman Surogentong. Ki Kertosono memang sependapat. Katanya, agaknya Wirosabet memang tidak segarang Surogentong. Apalagi kesalahan ini bermula dari tingkah laku Surogentong. Saat itu Wirosabet hanya membela adiknya yang dalam keadaan terjepit. Tetapi ternyata ia sudah melukai Ki Jogoboyo. Sehingga karena itu, maka ia telah menjadi buruan pula pada waktu itu. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, maka keduanya kembali tidak lagi sebagai buruan, tetapi justru sebagai orang-orang yang sangat ditakuti. Tetapi bukankah belum pernah ada orang yang membuktikan atau menjajaki kemampuan mereka yang sebenarnya? Bertanya Laksono tiba-tiba. Nampaknya memang belum. Tetapi sikapnya, kawan-kawan yang dibawanya serta saudara-saudara seperguruannya telah meyakinkan orang-orang Padukuhan ini bahwa Wirosabet dan Surogentong adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Manggada mengangguk-angguk, sementara Laksono pun berkata, cara mereka menakut-nakuti orang-orang Padukuhan ini memang pantas mendapat pujian, Paman. Ki Kertosono tidak membantah, namun satu kenyataan bahwa seluruh isi Padukuhan itu menjadi ketakutan, kecuali Ki Jogoboyo dan anak laki-lakinya. Bahkan Nyi Jogoboyo dan Tantri nampaknya juga tidak menjadi ketakutan, meskipun membayang juga kecemasan. Ternyata anak laki-laki Ki Jogoboyo itu selalu membawa keris meskipun ia sedang di rumah. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono sudah sepakat di keesokan harinya mereka akan berada di halaman rumah Wirosabet lagi. Mudah-mudahan Wirosabet melihat halaman rumahnya yang kotor itu, berkata Laksono. Di malam hari, ketika Manggada dan Laksono duduk di serambi, Ki Pandi telah duduk pula bersama mereka. Ketiganya berbincang tentang kemungkinan yang dapat terjadi jika Wirosabet dan Surogentong tidak dapat diajak berbicara. Kita harus bersepakat dengan Ki Jogoboyo. Jika terjadi sesuatu, maka baik pada keluarga Ki Jogoboyo maupun keluarga kita di sini, masing-masing membunyikan tanda bahaya. Jika kekuatan kita dan kekuatan yang ada di rumah Ki Jogoboyo bergabung, mungkin akan dapat mengatasi kekuatan Wirosabet dan kawan-kawannya, termasuk Ki Sopo Aruh, berkata Laksono. Kita di sini mempunyai banyak kawan, sahut Manggada. Sedangkan Ki Jogoboyo hanya 2 orang. Tetapi isyarat itu mungkin akan mempunyai pengaruh yang lebih luas jika perlawanan memang sudah terjadi. Dalam pada itu, Ki Pandi pun berkata, yang penting, memang keluarga Ki Jogoboyo lah yang harus membunyikan isyarat jika terjadi sesuatu atas keluarga mereka. Tetapi Nyi Jogoboyo dan anak perempuannya tentu termasuk orang-orang yang berani. Apakah Tantri memiliki kelebihan sebagaimana Winnie? Tiba-tiba Laksono bertanya. Aku kira tidak, jawab Manggada. Tantri tidak pernah meninggalkan rumahnya. Jika ia memiliki kemampuan, tentu hanya sebatas warisan dari ayahnya. Mungkin serba sedikit Tantri memiliki bekal untuk membela diri. Baiklah, berkata Laksono. Besok kita menemui Wirosabet, kemudian memberikan laporan kepada Ki Jogoboyo. Demikian seperti yang mereka rencanakan, maka ketika matahari mulai memanjat kaki langit, Manggada dan Laksono pun telah bersiap. Setelah makan pagi, maka mereka berdua telah pergi ke halaman rumah Wirosabet. Ketika Ki Reso melihat keduanya, ia menjadi terkejut.
Setelah melihat tidak ada orang lain di sepanjang jalan, maka ia pun mendekati Manggada dan Laksono sambil berkata, "Aku kemarin pergi ke rumahmu. Apakah ayahmu tidak mengatakan sesuatu?" "Ya Paman, ayah memang menyampaikan pesan bagi kami berdua. Bahkan ayah juga sudah berpesan agar kami tidak datang kembali ke halaman rumah ini," jawab Manggada. "Jadi kenapa kau kembali lagi?" desak Ki Reso. "Kami masih saja selalu ingin berbicara dengan Paman Wiro Sabet," jawab Manggada. "Sekali lagi aku peringatkan, Ger. Itu sangat berbahaya." "Kami mengucapkan terima kasih, Paman. Sebagaimana ayah katakan, maksud Paman memang baik. Tetapi kami mempunyai pertimbangan tersendiri, Paman." Ki Reso menarik nafas dalam-dalam. Namun pada itu, dua orang berjalan tergesa-gesa melewati jalan di muka rumah Wiro Sabet. Ketika Ki Reso bertanya apa yang telah terjadi, maka seorang di antara mereka menjawab, "Wiro Sabet dan anaknya bersama dua orang pengawalnya akan lewat jalan ini." Kedua orang itu tidak berhenti, tetapi mereka pun berjalan semakin cepat. Pada itu Ki Reso pun menjadi gelisah. Katanya, "Marilah, Ger, masuk ke rumahku." Tetapi Manggada tersenyum sambil menjawab, "Aku di sini saja, Paman." Karena Manggada dan Laksono tetap tidak mau ketika Ki Reso mendesak, maka Ki Reso sendiri dengan tergesa-gesa masuk ke regol sambil bergumam, "Anak-anak yang keras kepala." Sepeninggal Ki Reso, maka Manggada dan Laksono pun telah duduk di tangga rumah Wiro Sabet yang tidak terpelihara itu. Namun bagaimanapun juga, keduanya memang menjadi berdebar-debar. Tetapi karena keduanya sudah bertekad untuk menjadi penghubung antara bebahu padukuhan itu dengan Wiro Sabet, maka mereka benar-benar berusaha untuk dapat berbicara. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh kedua orang yang dengan tergesa-gesa melintas di jalan di depan rumah itu. Maka Wiro Sabet benar-benar telah lewat, bahkan kemudian berhenti dan melangkah memasuki halaman rumahnya. Wiro Sabet terkejut ketika ia melihat kedua orang anak muda itu sudah duduk di tangga rumahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.